Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi dan bergabung di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami ada Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, selamat sore Pak David. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal, Ibu Sheryl, indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan dan tampaknya level 6.800-an cukup kokoh dan mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi, Ibu Sheryl? Baik Pak David. Nah, jadi minggu lalu kita di Bursa Saham Indonesia ini sudah melampaui masa-masa kritis ya, di mana minggu lalu IHSG itu breakdown support jangka menengah hingga bertahan ditutup di hari Jumat kemarin itu di area 6.600-an ya. Tapi kita bersyukur di awal minggu ini ada begitu banyak sentimen positif ya, sehingga kalau kita cermati dari hari ke hari, IHSG itu konsisten nih di minggu ini mencatatkan penguatan. Bahkan hari ini IHSG juga berhasil menembus area 6.800 ya. Ditutupnya di 6.819,91 ya. Lalu kalau secara teknikal, penutupan yang bullish ini juga dia melampaui area resisten downtrend lainnya gitu. Jadi targetnya itu berikutnya ke area 6.900 target IHSG untuk menguat. Baik, kebetulan besok perdagangan jelang libur akhir pekan, Ibu Sheryl. Dengan mengalami penguatan hari ini, bagaimana Anda melihat potensinya, terutama terkait dengan peluang adanya aksi profit taking oleh investor? Iya, ya memang target berikutnya nggak terlalu signifikan sampai langsung ke 7.000 ya. Jadi berangsur-angsur target berikutnya ke 6.900-an dulu. Karena kita lihat sentimennya itu masih positif. Kayak hari ini juga menjelang penutupan ada RDGBI yang hasilnya sudah diperkirakan sama pelaku pasar ya. Sesuai kenaikannya itu 25 basis poin. Dan hal ini juga tujuannya untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, khususnya nilai tukar kita supaya tidak melemah dibandingkan mata uang negara lainnya. Baik, kalau kita lihat juga respon dari beberapa perbankan big cap hari ini juga cukup positif meskipun penguatannya tidak terlalu signifikan. BBRI ditutup di zona hijau menguat di 0,22%, BBCA di 0,30%. Yang cukup mencolok adalah BMRI ini menguat di atas 2% di 9750. Kemudian BBNI di 0,85% di 8950. Bagaimana Anda melihat korelasinya terhadap beberapa perbankan big cap hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Ibu Sheryl? Oke, baik. Jadi sentimen kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia ini tentunya akan direspon positif ya, karena jadi sentimen yang positif untuk sektor keuangan, khususnya perbankan big caps. Di mana dengan kenaikan suku bunga tentu pendapatan perbankan juga akan meningkat. Apalagi Bank Indonesia juga optimis kalau kenaikan kredit tahun ini masih bisa 9-11%, yang mana 2 digit ya. Jadi kenaikannya itu masih cukup signifikan. Ibu Sheryl, bagaimana proyeksi ke depannya untuk beberapa perbankan big cap? Di sisi lain, para investor juga menunggu laporan kinerja untuk kuartal keempat yang tampaknya akan dirilis untuk beberapa waktu ke depan ini. Dan diharapkan juga ini memberikan booster juga untuk beberapa perbankan big cap demi mewujudkan juga ada January effect di tahun ini.
Oke, baik. Memang menjelang akhir bulan nanti ada rilis data earningnya dari perbankan Big Caps ya. Tapi kalau menurut kami hasil earningnya diperkirakan juga masih akan positif. Dan jika ternyata realisasi earningnya itu bisa di atas dari perkiraan pasar, bisa lebih baik dari perkiraan pasar, maka itu bisa mendorong IHSG menjadi modal IHSG menembus ke area di atas 7.000 begitu Pak. Oke, kinerja membaik, apakah ini juga akan bermuara kepada pembagian dividen nantinya meskipun beberapa emiten yang ada di sektor ini juga sudah membagikan dividen interim di 2022? Iya, memang dividen menjadi suatu hal yang menarik ya bagi trader dan pelaku pasar. Kita lihat di minggu lalu itu BRI juga kan ada bagi-bagi dividen ya. Tapi memang ada koreksi sesaat. Nah, kalau kita lihat di minggu ini setelah dari koreksinya dia juga berangsur-angsur naik lagi ke area mendekati area sebelum dia bagikan dividen. Jadi ya meskipun ada potensi koreksi setelah bagi dividen, tapi jadi untungnya itu 2 kali Pak, dari capital gain dan dari dividen yield-nya. Baik, singkat saja rekomendasinya untuk beberapa perbankan Big Cap ini, Ibu Sheryl. Oke, kalau kami masih unggulkan BBRI ya. BBRI ini menarik. Yang utama ya, kita masih lihat BRI ini masih bisa menuju ke 4.980 ya di tahun 2023 ini. Lalu yang kedua, kita unggulkan Bank Mandiri. Ya, memang Bank Mandiri juga dari hari ini di antara 4 big banks itu yang paling tinggi ya kenaikannya. Nah, kalau Bank BRI juga kita lihat secara teknikal penutupan hari ini juga menarik nih. Jadi kita lihat targetnya berikutnya Bank BRI itu bisa ke 10.700 itu. Selebihnya bukan berarti big banks lain nggak menarik, tapi jika harus memilih di antara 4 itu BRI dan Bank Mandiri yang paling unggul. Baik, Bank Mandiri ditutup di 9750, menguat di 2,09%. BMRI arahnya akan kemana, Ibu Sheryl? Iya, kalau Bank Mandiri target kita jadi masih di 10.700-an ya, Mas. Oke, baik. Masih cukup lebar. Penutupan hari ini di 9.750. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita mencoba bergeser ke sektor lain, Ibu Sheryl. Ini emiten logam ini. Tampaknya emiten logam di sepanjang 2023 banyak sekali sentimen positifnya. Selain dari penguatan harga emas, kemudian juga nikel, kemudian juga dari sisi fundamental, perkembangan dari baterai listrik di Indonesia juga tampaknya cukup meningkat signifikan. Bagaimana Anda melihat view-nya untuk saham-saham yang ada di sektor ini, terutama emiten yang mempunyai lini bisnis emas sekaligus juga memiliki lini bisnis nikel dalam hal ini? Oke, baik. Nah, memang saham-saham yang berkaitan sama komoditas logam itu juga lagi digandrungi sama banyak sentimen positif ya. Karena dari harga komoditas logamnya juga lagi menguat minggu ini. Seiring pembukaan ekonomi Cina dan pelonggaran kebijakan zero covid di sana. Nah, seperti yang kita ketahui, Cina itu kan konsumen utama ya untuk komoditas logam dunia. Jadi, pembukaan ekonominya itu berpotensi akan diikuti juga dengan melonjaknya permintaan terhadap komoditas logam. Dari sisi harga komoditas logam udah bagus gitu. Lalu kita juga di beberapa hari ini ada statement dari Menko Marves Pak Luhut Binsar yang menyampaikan kalau investasi di BIT sama Tesla itu sudah masuk tahap final di Indonesia. Jadi sudah lebih real ya langkah investasinya. Nah, jadi beliau juga menyampaikan kalau Indonesia itu kan juga sangat kaya ya sama komoditas tambang, khususnya nikel ya yang menjadi bahan baku komponen kendaraan listrik ya. Jadi ini bisa jadi modal bagi tumbuhan Indonesia di masa depan. Baik, Ibu Sheryl, singkat saja sebelum jeda, rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini, mungkin pilihan yang mungkin juga bisa menjadi referensi di tengah penguatan yang terjadi hingga penutupan sesi kedua hari ini. Iya. Kalau kita unggulkan ada UNTR ya, yang UNTR itu kan juga dia masih baru masuk ya ke baru ekspansi ke bisnis nikel. Jadi ini bisa membawa dobrakan baru bagi
fundamentalnya United Tractor ya. Lalu juga kita unggulkan ada MDKA. Ya, selain nikel, dia jadi cukup lengkap ya, nggak hanya nikel, dia juga juga produsen emas ya, dimana kita tahu emas saat ini lagi kembali menjadi safe haven yang lagi diminati investor. Ibu Sheryl, kita bisa langsung ke teknikal tidak Bu? UNTR hari ini ditutup menguat cukup signifikan di atas 6%, 26.250. Kemana arah dari UNTR selanjutnya, terutama jelang perdagangan akhir pekan besok? Ya, oke. Jadi UNTR itu hari ini menguatkan cukup signifikan ya. Kita lihat tapi sebelumnya memang UNTR itu strong downtrend ya. Lalu dengan penutupan yang signifikan di hari ini, dia itu berhasil breakout resisten moving average jangka pendek ya. Jadi kita lihat volume yang perdagangannya juga konstan naik, indikator momentumnya juga kuat ya. Jadi ini bisa menjadi modal untuk UNTR itu berbalik arah ke uptrend. Oke. 26.000 penutupan, arahnya kemana jangka pendek? Targetnya bisa menguat sampai ke 27.000 dulu ya. Baru ke 30.000 target berikutnya. Oke, selanjutnya untuk MDKA Ibu. Oke. MDKA terlihat lagi ada akumulasi ya dari volumenya, ini konsisten naik ya. Jadi kita melihat targetnya si MDKA berikutnya masih berpotensi lanjut menguat hingga ke 5.400. Ya, penutupan hari ini di 4.830 menguat di 2,77% pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.